Mega proyek KIT Batang atau Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah terus melanjutkan pembangunan kawasannya hingga saat ini. Dan sekarang proyek tersebut tengah berfokus pada pengembangan lahan untuk tenan industrial maupun komersial. Tenan yang telah bergabung dengan KIT Batang sendiri tercatat telah lebih dari 12 tenan. KIT Batang memiliki luas 4.300 hektar, separuh lebih areanya ditargetkan selesai pembangunan pada 2024, di mana seluas kurang lebih 2.000 hektar dari total luas yang ada akan dipersiapkan hingga tahun tersebut. Adapun kawasan industri ini didukung penuh oleh pemerintahan. KIT Batang sendiri memiliki konsep kawasan industri yang cerdas dan berkelanjutan, kemudian juga terintegrasi dengan perumahan buruh, pendidikan, layanan kesehatan, serta adanya rantai suplai antar pabrik. Untuk mendukung aktivitas industri, KIT Batang juga menyediakan sejumlah utilitas yaitu listrik, gas pengolahan air, air bersih dan air limbah, serta ICT. KIT Batang terbagi ke dalam 3 klaster. Klaster 1 ialah kawasan industri seluas 3.100 hektar yang terbagi lagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 seluas 450 hektar dan tahap 2 seluas 2.650 hektar. Kemudian klaster 2 adalah pusat inovasi seluas 800 hektar dan klaster 3 adalah pusat rekreasi seluas 400 hektar. Pengembangannya kini telah dimulai dari klaster pertama pada tahap satunya, yang akan memiliki area industri, area komersial, area perumahan, pusat edukasi, dan fasilitas publik. Dan semua lahan di tahap 1 ini diketahui telah habis dipesan oleh para investor. Ada beberapa tenan yang telah memiliki lahan di KIT Batang, antara lain KCC Glass Indonesia, perusahaan produksi kaca asal Korea Selatan, Rumah Keramik Indonesia asal Indonesia, Yihkuan, perusahaan footwear asal Taiwan, Tawada Healthcare, perusahaan farmasi asal Indonesia, Unipek Plasindo, perusahaan manufaktur komponen PVC asal Indonesia, Cosmos Inc., perusahaan tinta asal Korea Selatan, Jaya Mas Medica, perusahaan produk kesehatan Indonesia, Wafin Manufacturing Indonesia, produsen pipa plastik asal Belanda, Aneka Gas Industri asal Indonesia, Acindo Medica, perusahaan medis asal Indonesia, Window Shutter, perusahaan asal Inggris, dan Interskala, perusahaan alat kesehatan asal Indonesia. Adapun melihat dari updatean terkini KIT Batang, progres di tahap satunya mulai dari pekerjaan tanah, infrastruktur jalan, akses jalan tol Trans Jawa, drainase, pekerjaan instalasi air bersih tahap 1, bendungan urang dan jaringan pipa transmisi, waduk sumber air baku hingga rumah susun yang diperuntukkan untuk para pekerja KIT Batang telah selesai pengerjaannya. KIT Batang terletak di bagian utara Pulau Jawa dan merupakan bagian dari jalur kapal internasional. Kawasan ini akan menjadi gerbang ekonomi baik nasional maupun internasional. Untuk itu, KIT Batang sendiri ialah kawasan industri yang strategis karena salah satunya memiliki akses konektivitas yang terintegrasi langsung pada tol Trans Jawa, jalan nasional, double track railway, dan juga jaraknya dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas serta Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Sementara itu, jika dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta menuju KIT Batang bisa melalui tol Trans Jawa. Hingga 2031 diprediksi bahwa KIT Batang dapat menyerap sebanyak 282.000 tenaga kerja. Semoga pembangunannya dapat terus berjalan lancar dan mendapatkan lebih banyak investor lagi. Buku 65 tahun gak pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. referensi sebagai kontraktor dan stakeholder, jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia.
ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain, bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!